Dengan dia bersensasi seperti itu, lu nggak setuju malah? Gue sih nggak setuju. Tapi gue tidak menyalahkan Dennis. Kalau bisa dibicara salah, dua-duanya salah bro. Hubungan itu terjadi kan, dua-duanya sama-sama tahu. Terus ada intervensi nggak supaya lu nggak viralin? Supaya lu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar ini murni karena lu murni. Alah lu yang bener lu. Iya beneran. Ya biar aja sensasi ngeliat materi kayak gini, apa lu nggak gatel? Banyak orang yang juga mungkin benci Dennis. Tapi kalau gue terus terang merasa Dennis itu orang baik juga bro. Kalau nggak mungkin gue juga sekarang jadi berteman sama dia walaupun dulu sempet jahat sama gue. Tapi intinya dia bukan itu maksudnya. Yang gue paling harapkan dari Uya Kuya nih ya, pertandingan tinju sih sebenarnya. Nah itu yang gue paling lu tanya Rasmannya deh. Bener ya? Rasman adu debatnya lu sini di tempat lo sini sama gue. Tinju lah, itu lebih rame lah kalau tinju lah. Jadi berani kan ya Rasman? Gue sih berani-berani aja bro. Tapi jangan settingan, terus settingan. Ngapain settingan bro? Pemberitaan Uya Kuya katanya nggak berimbang. Kata siapa sih? Kata seorang sahabat kita. Siapa? Katanya Uya Kuya giliran temen nggak diekspos, giliran kalau misalnya yang nggak temen baru dia berani keluar kesana kemari. Tolong diperjelas, gue nggak ngerti. Ini siapa sih maksudnya? Ya tau lah sahabat kita. Siapa? Yang katanya sekarang lagi heboh-heboh soal jadi orang ketiga dia. Dia nggak mau disebut pelakor, maunya disebutnya orang ketiga gitu. Terus dia berisik-berisik katanya Uya Kuya kalau beritain nggak berimbang gitu. Oh nggak, justru gue bagus, gue justru memikirkan dia sebagai sahabat. Oh gitu? Iya. Kenapa? Kalau gue beritakan justru menurut gue lebih bagus buat dia. Kenapa emang? Ya karena apa ya? Gue melihat lu berusaha melindungi dia maksudnya gitu? Melindungi dia justru sebetulnya. Dengan untuk tidak usah melebar kemana-mana gitu. Oh jadi kalau lu malah nggak setuju? Kan lu memang boleh dibilang raja sensasinya Indonesia nih. Iya. Dengan dia bersensasi seperti itu lu nggak setuju malah? Gini. Gua tidak setuju dengan kalau misalnya ditanya setuju apa enggak, gue sih nggak setuju. Tapi gue tidak menyalahkan Dennis. Dalam arti kata, gue tidak menyalahkan Dennis, tidak menyalahkan si cowok, apa gimana. Jadi gini, kalau bisa dibicara salah, dua-duanya salah bro. Hubungan itu terjadi kan, dua-duanya sama-sama tahu. Iya kan? Tapi kalau dibicara, gue gini, kalau gue tidak ikut merasakan. Karena gue bisa bilang bahwa gue nggak akan menghakimi si Dennis juga dengan bilang yang lo lakukan dulu tuh wah terlaluan gini. Tapi emang salah. Tapi kan kita nggak tahu ada alasan apa di balik itu. Kalau lu sebagai seorang pakar sensasi nih, iya. Menurut lu strateginya Dennis itu bener atau enggak? Bagus apa enggak dalam hal meningkatkan viralnya? Ini misalnya, ini menurut lu tuh bener lu sih strateginya kayak gitu? Kalau gua nggak sepaham sama gua. Oh gitu. Jadi kalau Uya Kuya misalnya selingkuh gitu nggak akan diviralin? Sekarang gini kan, gua misalnya tersakiti gitu kan ya. Karena apa gitu? Ini kan ibaratnya dua perasaan manusia yang benar-benar mereka pernah ada hubungan gitu kan. Udah selesai ya udah gitu. Tapi buat bahan buat viral-viralan lucu juga. Gini. Jujur, gue nih orang banyak yang menyangka bahwa kok Uya Kuya dan Astrid melindungi temannya yang selingkuh dengan teman gue sendiri. Katanya gitu kan, dibilangnya gitu. Gitu kan. Padahal jujur gue dari dulu nggak tahu, Rof. Allah. Sumpah, gue baru tahu pas viral gue lagi di Amerika. Pas viral, orang-orang pada masuk ke DM gue, ke Instagram gue baru tanya dan dia baru cerita. Oh gitu. Selama dia nggak cerita. Dan waktu bulan puasa kemarin ada isunya dia pergi sama cowok ini ke Amerika. Itu gue ada di Amerika, gue yang nolongin Dennis, dia bukan cowok itu. Itu kan yang dia mau kawin tuh. Iya, dia mau kawin nggak jadi. Iya, berarti memang bener dong dia nggak sama. Benar, itu gue saksinya. Dia kabur dari cowok itu, dia kabur dari hotel subuh-subuh. Gue yang jemput Mas Astrid. Tapi bukan cowok itu. Dan gue sempet nanya sama dia waktu itu tuh, siapa sih cowok lo yang dulu-dulu? Adalah, dia bilang gitu. Lo juga tahu, lingkungan lo juga. Gue pikir anak jam atau anak mobil gitu kan. Dan dia nggak mau ngasih tahu, bener bro.
Jadi nggak pernah ada yang tahu kecuali Dennis doang sendiri. Nggak ada yang tahu, dan sampai akhir pas viral itu gue tanya, dia cerita, dan gue terus terang kaget. Nah, terus ada intervensi nggak supaya lu nggak viralin, supaya lu nggak ada sama sekali. Nggak ada intervensi. Nggak ada. Jadi benar-benar ini murni karena lu murni. Lu yang bener lu. Iya beneran. Ya biar aja sensasi dan materi kayak gini, apa lu nggak gatel? Bro, sekarang sensasi gua yang misalnya gua orang manggil gua Raja Settingan, Raja Sensasi. Ada yang settingan, ada yang memang beneran kejadian, dramanya gua ada di tengah-tengah gitu. Gitu ya. Tapi kali ini dua-duanya kan gua kenal. Dua-duanya gua kenal. Gue tidak diminta oleh pihak yang manapun untuk. Kalau Rizky Bilar sama Lesti lu kenal? Tidak terlalu kenal. Dua-duanya lu kenal? Dua-duanya gue cuma tahu aja. Nggak mungkin lah. Gue nggak pernah main. Tapi gue juga tidak pernah mendiskreditkan mereka. Tapi lu di TV bareng? Belum pernah satu frame. Belum pernah satu frame? Belum pernah. Sejarahnya Uya Kuya nih? Belum pernah. Tapi kenal? Kenal. Acara tahu. Sering dong ketemu? Belum pernah. Ulang tahun siapa? Oh pernah ketemu. Ketemu gitu? Iya. Itu lu kontenin bisa? Loh, mereka tidak berselingkuh, tidak apa bro. Kalau Rizky Bilar yang gue angkat adalah KDRT-nya. Karena gue terus terang, tapi kan gue tidak pernah ngomongin personalnya dia. Ya tapi tetap lu angkat kan? KDRT-nya bro. Iya, nah kenapa ini kan tebang pilih ya kalau kata istilahnya beda. Beda. Benar lu. Tapi lu gatel nggak sih sebenarnya kayak lucu juga nih kalau. Enggak, karena gini. Prinsip bro, kayak gini. Kayak waktu Natali sama Sule. Gitu kan ya. Dua-duanya teman gue, Natali saudara gue. Gue angkat, tapi gue juga kan di waktu Natali datang ke tempat gue tidak membela Natali 100% kan. Tapi lu angkat kan? Iya, tapi gue malah lu yang pertama ngangkat kan? Iya, tapi gue berhubungan dengan Sule. Tebang pilih dong. Gue berhubungan dengan Sule. Lu tanya dulu sama Sule? Iya, gue tanya dulu, dan Sule pun tadinya udah mau datang ke tempat gue. Tapi nggak jadi. Tapi lo lihat topik yang gue bicarakan, gue nggak pernah membela siapapun, dan tidak pernah mendeskripsikan siapapun. Dan gue tidak pernah beropini. Nah, untuk kasus yang ini kan, kasus yang ini kan, yang diangkat Dennis kan adalah inisial. Bener nggak? Yang inisial tuh gue juga nggak mau ngomong di sini. Tapi itu teman gue. Belum terbuka kan bro? Namanya? Iya. Walaupun orang ada yang udah tahu, tapi belum terbuka. Beda konteksnya. Kalau kasus siapa? Sule, Natali, Rizky Bilar, Lesti. Orang udah tahu itu Rizky Bilar dan Lesti. Ini beda bro. Ini kan Dennis masih main inisial gitu kan. Tapi lu nggak berantem sama Dennis? Enggak, gue tidak pernah berantem. Kontekan masih. Ini terus terang ya. Gue temenan sama si artis cewek dan suaminya, gitu kan. Dennis juga teman gue. Banyak orang yang juga mungkin benci Dennis. Tapi kalau gue terus terang merasa Dennis itu orang baik juga bro. Kalau nggak mungkin gue juga sekarang jadi berteman sama dia, walaupun dulu sempat jahat sama gue. Tapi intinya dia bukan itu maksudnya. Jadi kalau prinsip lu cuma karena melindungi dia. Dennis supaya dia tidak terlalu keluar jalur lo. Dan bukan berarti gue tidak bilangin Dennis. Gue dari awal dia cerita segala macam, gue udah bilang dari awal, Nis sorry gue nggak mau ngontenin ini gue bilang. Gue ngomong sama dia kok. Ya kalau dia kecewa, mudah-mudahan dia ngerti. Maksud gue justru sebaik buat dia. Jadi sebenarnya ada peraturan tertulis dari para pemain artis atau apa nih kalau misalnya kayak teman? Nggak ada. Gue tidak mengontenin masalah Dennis itu bukan karena gue takut dimusuhin sama satu lagi, bro. Tidak takut gue. Tapi karena nurani gue aja. Tapi justru gue juga, misal dibilang gitu kan, kalau ada artis-artis lain yang juga menjauhi Dennis gara-gara ini, gue juga tidak mau menjauhi dia. Dia juga teman gue kok, dia juga baik sama gue. Jadi gue tidak mau terjebak di dalam itu, bro. Nah, sekarang kan beda bro ya. Lu kan lu berasa lah, lu kan senior kan dari tahun. Oh iya. Udah dari dulu dari sosial media belum kayak begini segala macam gitu-gitu. Sebenarnya batasan mana sih yang boleh dikontenin, batasan mana yang nggak boleh dikontenin? Itu dia sebetulnya nggak ada. Kalau gue disuruh buat teorinya, tulisannya itu memang susah bro untuk dideskripsikan. Cuman itu adalah naluri gue, dan karena gue senior dan gue profesional, gue udah insting, udah tahu ini enggak, ini iya gitu bro. Dan
insting lu sebagai profesional waktu ngelihat Dennis kayak gitu, lu udah bilang enggak gitu? Enggak, tapi gue juga tetap mendampingi dia untuk memberikan saran-saran yang positif. Nah, kan ada kasus kadang akhirnya ngelebar kemana-mana, masuk ke ranah hukum gitu-gitu. Dan beberapa artis kan udah lihat kan ada yang masuk, ada yang apa segala macam, undang-undang ITE gini-gini. Bagaimana lu mengatur dan apa ya supaya nggak masuk ke ranah hukum contohnya? Gua tahun 2022 ini adalah tahun pertama kali dalam seumur hidup gue terima amplop coklat dan somasi, bro. Amplop coklat dan somasi. Amplop coklat itu bukan hanya dari itu, ada juga sebagai saksi lah, sebagai apalah. Dilaporkan juga sama Rasman di Polda Sumut kemarin. Jadi itu Polda Sumut nggak? Enggak dong. Udah dicabut? Kita tulis surat aja. Gitu. Oh, itu udah dicabut? Udah dicabut sama Rasman, tanpa gue minta ya, bro. Gue tidak meminta nggak ada sekali. Perdamaian terselubung tidak ada atau sama gimana sekali. Tidak sama sekali. Udah pokoknya cabut tujuan laporan. Gue adalah tetap akan membuktikan apa yang selama ini gue perjuangkan. Jadi lu tetap jalan terus. Jalan dong, nanti orang bilang gue settingan nih. Ya kan lu raja settingan. Sama Denny saya dulu gue ribut dibilang settingan. Nah lu gimana ya undang-undang kan lucu kalau misalnya di Amerika di mana tempat YouTube itu rame gitu ya, itu kan free speech di sana. Di sana lu ngomong apa aja bebas dan lu mau salah mau bener lu boleh berpendapat. Gue selalu nanya sama narasumber gue, yang lu omongin adalah fakta apa bukan? Bisa lo bertanggungjawabkan ya? Bukan lo karang-karang ya? Udah simpel, bro. Walaupun lu yang upload, kan lu yang upload aja tuh mestinya akan tersangkut juga. Gue ngomong, iya kan? Intinya kan UU ITE itu adalah sesuatu yang kalau itu tidak fakta. Iya kan? Tapi kalau sampai akhirnya itu tidak fakta, dan udah nanya kan, lo bisa buktiin nggak gitu? Lo yakin yang lo omongin ya gitu? Ya udah tanggung jawab siapa gitu? Tanggung jawab lu juga ya, kan lu yang upload. Kecuali keluar dari mulut gua. Kan lu membantu menyebarkan berarti. Berita bohong apa bukan gitu kan? Iya, kalau misalnya gua ngomong nih sesuatu berita bohong nih. Terus lu tanya sama gua berita bohong apa enggak, Rof? Enggak, itu bukan berita bohong. Iya. Padahal sebenarnya gua tahu itu berita bohong. Tapi gua udah nanya kan. Nah, tapi kan lu ikut membantu menyebarkan. Tapi gue nggak tahu itu berita bohong. Nggak, soalnya gue takutnya gini bos. Kadang-kadang kalau gue lihat di mengaca di Amerika kadang-kadang mereka memanfaatkan media digital gini buat meng-create narasi. Gue pengen ngejatoin orang nih gitu. Gue antem aja berita beng. Nah, gue berimbang bro. Gue berimbang. Gue memberikan untuk lawannya untuk mengklarifikasi. Iya kan? Jadi misalnya lu nggak kayak kemarin baru ada cerita seseorang wanita yang dia cerita sama gue mengalami KDRT dari suaminya. Suaminya datang ke gue, dia kasih bukti juga. Tapi si wanita juga ngasih bukti video segala macam. Terus gue bilang sama kata suaminya itu tidak sepenuhnya benar. Ya lu ngomong di gue. Suaminya nggak mau. Tapi udah gue kasih kesempatan buat ngomong di gue. Nah kalau suaminya punya bukti ternyata dia nggak melakukan, kan lu bisa kena bro kalau kayak gitu. Oh, suaminya silakan ngomong di gua, kan media itu berimbang bro, dua sisi. Iya kan? Harus ada dua sisi. Dalam hal ini kan lu bukan media juga bro. Kenapa? Lu kan bukan media. Media, gua ada di bawah Indigo bro. Jadi di bawah naungan Dewan Pers. Indigo iya. Indigo berarti udah punya Intens, semua cumi-cumi. Itu kan mereka di bawah naungan stasiun TV. Oh tidak, semua media bukan hanya di bawah stasiun TV bro. Berarti lu izin medianya udah ada dong kalau gitu? Iya dong bro. Makanya lu berani melakukan investigasi dan berita-berita yang sensasional? Tidak sensasional bro. Sensasional itu bukan gue yang create. Sensasional itu adalah sesuatu yang memang lagi hangat dan diperbincangkan. Kebetulan gue pintar menggalinya aja gitu bro. Jago. Kalau itu gua top. Dan lu berani juga ya? Kasus kepolisian lu berani. Kasus yang itu nggak ada yang nyentil lu tuh bro? Banyak bro. Banyak? Ada, tapi gue gini intinya. Gue mungkin adalah sekarang satu-satunya artis yang bisa dibilang terlalu berani menyentil kasus-kasus politik yang mungkin tidak berani dimainkan oleh siapapun termasuk si Deddy Corbuzier. Tapi gue kadang-kadang gini bro. Gue kan sarjana politik bro, dari UI bro. Kadang-kadang di umur gue yang segini, ini jujur nih bukan idealisme gue ya bro ya. Gue baru sadar.
Kalau di negara ini nggak ada berani orang yang meluruskan atau mengkritisi sesuatu gitu kan. Dan dari jalur media yang punya penonton banyak gitu. Ya susah gitu kalau. Dan ada lagi nih. Kalau kita mengkritisi sebuah atau suatu oknum, seseorang oknum di sebuah institusi. Bukan kita benci sama institusinya, bro. Bener kan? Iya. Kita ingin memperbaiki institusi karena kita sebagai rakyat. Lo punya anak kan, bro? Punya. Anak kita nanti akan besar. Akan tumbuh besar dan akan ada di lingkungan yang bergaul seperti kita. Kalau hidup di lingkungan yang bobrok, lo nggak takut, bro? Iya, kok kalau menurut gue ya, gue termasuk orang yang cari aman. Bukan, yang sangat mendukung free speech sebenarnya. Iya. Cuman negara tidak terlalu mengakomodir. Harus dimulai, bro. Adanya undang-undang ITE itu. Iya. Contoh kalau kayak gue waktu COVID ya, gue kan kalau lu dengerin berita mainstream seperti gimana. Iya. Nah, kebetulan karena di Amerika dan di luar negeri lah banyak berita-berita yang lain-lain, akhirnya gue dapat berita-berita yang bagus, bro. Iya. Oh, ternyata begini tuh. Oh, gini. Berarti gue nggak perlu takut dong nih kayak gini. Iya. Oke, nah itu banyak banget gue ngambil keputusan bisnis jadinya bener. Iya. Gara-gara gue ngikutin itu. Oke, berarti ini gue giniin dulu aja, ntar pasti bakal buka nih gimana gitu lah. Iya. Nah, itu kalau nggak ada free speech, kalau itu dulu di stop bener-bener pemberitaan kayak gitu kan nggak bisa belajar apa-apa. Iya. Nah, sekarang kan juga baru ada lagi kan SKB yang menyatakan bahwa sekarang kayak UU ITE juga tidak berlaku untuk orang-orang yang hanya di grup WhatsApp. Iya. Di WhatsApp. Itu kan berarti pemerintah kita udah mulai terbuka. Iya. Iya kan? Bahwa kita tidak dikekang lagi oleh undang-undang yang ibaratnya lebih cenderung ke pasal karet dan undang-undang yang lebih membela kaum yang berkuasa atau kaum kaya dibanding kaum yang miskin. Berarti lu sekarang nih berusaha menyuarakan tidak secara sengaja, bro. Jadi gini, kalau bisa dibilang AdSense gua yang gua dapat dari gua ngeprank dan reality show jauh lebih banyak, bro, dibanding gua konten yang kayak begini, bro. Masa? Serius, bro. Kan konten kayak gini deep, biasanya panjang, 50 menit, tapi 30 menit. Buktinya AdSense gue jauh berkurang, bro. Gitu ya? Iya. Jauh, bro. Gak ada apa-apa ya dibanding gue ngeprank dan lebih gampang gue ngeprank. Cuman nggak tahu kenapa, di sini gue ngerasa ada satu, bukan challenge ya, bro. Kenikmatan tersendiri, kenyamanan tersendiri yang gue punya sesuatu yang baru, bro. Gue lagi jenuh sama kehidupan gue yang kemarin, bro. Karena kan gue sempat berhenti YouTube akhir tahun kemarin. Ini jadi lu menemukan tujuan hidup sedikit mungkin di sini. Iya, tapi secara nggak sengaja, bro. Karena yang memaksa gue bikin podcast itu adalah tim gue juga, bro. Mas Uya, semangat lagi dong buat YouTube. Oh, gue lagi malas, gue bilang. Gue di Amerika waktu itu 2 bulan tuh, akhir tahun. Pulang ke sini, bikin podcast. Ah, udahlah, podcast mah Deddy Kobuzer aja gitu kan. Rofi aja lah, udahlah, bincang-bincang online gitu kan. Nah, tiba-tiba, ya udahlah coba aja, Mas. Udahlah, gue nggak bisa yang serius-serius gitu. Terus tiba-tiba mulai dari Vicky Kalina tuh waktu cerai. Diundanglah mereka dari entertainment. Terus mulai jalan gitu kan. Terus akhirnya kebiasaannya adalah podcast gue enak, bro. Tinggal keluar dari kamar, duduk, mulai terus masuk kamar lagi gitu, bro. Dapat duit gitu. Iya, ya, di apartemen ya kan. Nah, bangkunya bagus tuh, bro, di tempat Rosewood. Ya. Soalnya podcast lu keren, bro. Ya. Lagi dong meja makan gue dong, ganti dong bangkunya dong. Iya kan. Nah, terusnya kayak gue jadi serius-serius ini gara-gara nggak sengaja kayak gue ditipu sama kemarin MZ itu, bro. Terus lagi gue ribut-ribut sama Rasman. Jadi serius gue berhubungan dengan lawyer, hukum, pengacara, ya kan? Soal ijazah palsu lah segala macam. Akhirnya datang ke gue pejabat-pejabat, anggota DPR. Itu nggak sengaja, bro. Larinya di kesini. Terus nggak tahu dilalahnya tiba-tiba kesini-sini waktu gue di Amerika kemarin. Gue sempat Amerika lagi 2 bulan, bro. Bulan Agustus, gue liburan nggak mau ke YouTube, gitu kan? Gue nggak mau YouTube. Tiba-tiba banyak orang-orang yang pengen bicara dan itu orang-orang dari lembaga-lembaga atau. Jadi lu dikontakin gitu? Iya, komisi-komisi yang ibaratnya mau ngomong akhirnya Zoom, bro. Jadi gue di Amerika akhirnya tuh yang tadi gue mau nggak mau bikin YouTube aja nge-Zoom, bro. Dan waktunya kan gila, bro. Gue di sana jam 2 pagi, terus kadang-kadang gue jam 6 pagi udah dibangunin, sampai gue bilang sama anak-anak gue. Udahlah, jangan dong, gue mau di sini mau ngurusin cinta sekolah gitu kan. Tapi Mas ini udah janji gini-gini. Ya udah, akhirnya gue nge-Zoom tiap hari, bro. Jadi sampai sekarang nih. Dan lu enjoy? Enjoy, tapi emang gue akuin agak deg-degan. Suka deg-degan dengan lawan bicara gue yang kadang-kadang ngomongnya berani. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka harus berani itu di tempat gue gitu, bro. Dan lu nggak pernah kena
batunya? Ada beberapa orang yang telepon cuman suruh ganti thumbnail gitu kan. Kan gue juga membuat thumbnail dan judul bukan ngarang-ngarang, bukan clickbait bro. Itu adalah kalimat-kalimat atau potongan kalimat yang keluar dari narasumber gue. Bukan dari gue bro. Lu nggak takut ada yang terjadi sesuatu? Ada nggak sih yang terjadi sesuatu? Ada lah, pasti serang gini kan, maksudnya gini. Ada yang bilang, Uya lu ngapain sih, artis aja udah cari aman aja gitu. Tapi kalau kita begitu terus kan, gue ngerasa gue cinta sama negara ini sih, Rob. Bener pure cinta, bener gue cinta sama negara ini. Pure motivasi lu melakukan ini karena buat anak-anak gue. Biar mereka dapat tempat yang lebih baik buat hidup gitu. Iya, karena gue gini, kalau gue sekarang kan ibaratnya sekarang nih gue punya hubungan koneksi dengan kanan kiri. Kalau sekarang gue nih, jujur nih, walaupun ada orang yang berbicara tentang borok-borok kepolisian segala macam, tapi kalau boleh dikasih testimoni, gue ngelaporin AMZ ke polisi, sampai sekarang gue tidak keluar duit sepeser pun. Beneran? Nggak keluar duit sepeser pun, berarti bravo Polri presisi untuk gue. Kalau ada yang nanya kenapa nggak damai? Kenapa nggak damai? Gue udah tawarkan dari awal kan dulu. Untuk lo balikin duit gue. Ada dari pihak sana ada yang. Oh, gue gara-gara gue malah dimarah-marahin, dibentak-bentak, diancem penjara, dilaporin polisi, ya sekalian udah ya udah. Dan dari itu nggak pernah ada ruangan buat damai. Sekarang tidak ya. Nggak. Karena korbannya udah terlalu banyak. Dan berkat gue lah orang-orang yang tadinya nggak berani ngelapor dan ngelapor sekarang gue. Dan mungkin ada kasus-kasus yang mungkin terjadi jadi nggak terjadi gitu kan? Iya, dan selama ini orang-orang itu ternyata ditakut-takutin sama dia untuk nggak ngelapor, diancem balik. Mereka seolah-olah mendapatkan kekuatan dari gue. Nah itulah yang membuat gue akhirnya sekarang berpikir gitu kan. Banyak orang-orang yang mendapat kekuatan dan dorongan dari setelah ngobrol sama gue gitu kan. Mereka jadi berani. Padahal ngelapor polisi, kita nanti pengadilannya segala macam ribet kan bro. Cuman mereka akhirnya mau. Apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang sama yang diulangin lagi, bro. Mata Najwa kan pelopor nih ya, dia dengan apa narasi maksudnya. Dan dia investigatif, dia punya tim. Uya arahnya ke sana? Nggak tahu. Cuman udah saatnya obrolan ini mau 2024 ya, bro. Obrolan politik juga nanti nggak melulu harus yang bawain talk show-nya juga harus news anchor atau politikus. Di Amerika tuh yang membawa acara-acara politik entertainer, bro. Dan gue mungkin lo berpikir kalau gue nanti mau masuk TV lagi, gue mungkin mau bawain acara politik. Kayak Bill Maher, Jimmy Kimmel gitu. Iya, karena gue kan sarjana politik. Dan lu punya bakat, lu kayaknya punya bakat jadi lawyer deh. Hah? Nyelidik, nanya-nanya, iya, nyudutin orang gitu. Sampai akhirnya keluar gitu, bikin nangis, hipnotis ala-ala. Iya. Mau gue hipnotis. Tapi kan cocok, berarti lu merasa lu nyaman kayak ikan dalam air lah gitu, bisa. Lebih ke sesuatu hal yang baru yang membuat gue lagi boring kemana sama apa yang gue kerjakan di TV selama berbelas-belas tahun, bro. Dari pagi sampai malam, setiap hari ada 3 stasiun TV, acaranya sama serupa gitu kan. Jenuh, orang ada jenuhnya, bro. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Menurut gue pemberitaan berimbang, orang yang nggak berani ngomongnya di tempat lu akhirnya gitu kan. Dan gue berpikirnya gini, bro. Daripada lu ngomong di infotainment, misalnya lu Rofi berantem sama Vicky Prasetyo gitu kan. Kalau di infotainment yang ada apa juga? Lu diwawancarain sendiri. Gimana Rofi? Oh ya Vicky tuh emang dasar gini-gini. Nanti Vicky lagi ngebales lu, bolak-balik. Mendingan ketemu langsung. Bener gak sih? Ya bener lah. Kasus yang paling bikin lu deg-degan apa? Pasti kan ada nih yang lu malam-malam kayak anjir gue kayak ngeri nih main gini nih gitu. Kasus Sambo, bro. Itu paling ngeri. Cuman gue nggak berani, gue di sini aja gue nggak berani ngomong nih. Tapi kan gue tidak menggiring opini, bro. Iya. Cuman kan lu bersinggungan dengan orang-orang yang boleh dibilang punya power tinggi lah. Tapi kalau memang misalnya pengacaranya Ferry Sambo, Bu Putri mau ngomong depan gue juga, gue kasih kesempatan, bro. Pengacaranya Baradae, Roni itu mau ngomong depan gue juga, gue kasih kesempatan. Dan lu ngomong, lu deg-degannya kenapa? Nggak tahu ya, bro. Pernah ada intervensi nggak? Pernah ada kayak lu di WhatsApp malam-malam? Kasus yang mana ya, bro? Pernah ada gitu aja. Pernah? Dari yang tinggi gitu? Dari yang tinggi. Iya, tolong di stop deh yang ini gitu, pernah ada? Ada, tapi gue nggak mau ngomong kasus yang mana ya, bro. Ada? Ada. Kayak gitu lu stop nggak? Enggak.
Enggak. Enggak, tapi gue terangin kenapa ada di situ. Ngeyel lu ya. Kan ada beberapa artis yang kena batunya tuh. Lu nggak takut kayak gitu? Siapa kena batu sih, Bro? Iya. Banyak lah yang udah pada masuk kan. Kasus apa, Bro? Ya contohnya sahabat kita tuh Vicky Prasetyo itu kan dia kena batunya tuh dia. Dia kena di ITE kok nggak salah dia ngomong sama gue. Tapi gue lupa deh. Nggak tahu ya. Bukan karena apalah dia nendang pintu apa. Sama kayaknya, Angel Elga kan itu. Kayaknya lebih ke nama baik deh kayak gitu. Lupa gua. Teman-teman yang kasus kayak gitu kan, lu nggak takut tuh? Kayak kemarin juga Alvin Lim abis podcast. Nah itu kan juga gede juga tuh, Bro. 2 hari kemudian ditangkap, Bro. Tapi kan belum tentu karena ngomong di gua juga, Bro. Iya kan? Jadi somasi selama ini baru dapat 2. Tuh 2, 3. 3. Iya. Ada yang lanjut laporan baru 1. 1 tapi dicabut. Iya. Gimana kabarnya tuh, Bro? Dia kan mau tinju tuh, Bro. Kok nggak lawan lu sih, Bro? Siapa nih? Rasman. Nah. Kan dia mau tinju tuh, Bro. Enggak, kalau gue tuh lebih suka adu otak sih, Bro. Gitu? Iya. Tinju nggak berani? Kalau tinju nggak berani sama dia? Bukan nggak berani. Kenapa? Gue bukan olahragawan sih, Bro. Gue megang lu kayaknya, Bro. Kayaknya lu lebih lincah. Lu sponsorin gue, Roswood. Sponsorin. Kalau gue tinju lebih ke... Kenapa dia lawannya Vicky Prasetyo, Bro? Iya. Bukan karena lu takut lawan dia? Enggak, gue nggak ditawarin juga. Kalau gue yang nawarin nih sekarang? Berapa lo mau bayar gue, Ron? Mintanya berapa? Iya. Sofa 2 deh. Kalau adu otak gue mau, gue. Adu tinju nggak berani. Adu argumen itu lebih diri gue gitu. Adu tinju nggak berani. Bukan nggak berani, bukan gue, Bro. Ya semua juga bukan petinju kalau ngomong begitu, Bro. Ya bukan gue. Cuman kalau misalnya ada masalah kan ada baiknya kadang-kadang diselesain di ring. Iya. Ya kan dulu gue kan sekolah cowok semua, Bro. Jadi kalau ada masalah pulang, gue biasanya orang yang diselesainnya berantem fisik itu orang yang udah kehabisan akal dan udah mentok, udah nggak bisa berargumen, Bro. Atau gentleman juga kan. Kalau lo ada masalah, yuk ayo ketemu gue sini gitu. Masalahnya apa? Kan emang berantem fisik masalah lu selesai. Ya, kalau di sekolah gue dulu iya, gue soalnya berapa kali kan, gue kalah terus, nggak pernah menang. Iya. Tapi selesai masalahnya. Tapi udah dari SMA gue orang yang nggak pernah tawuran, tawaran gue penggembira doang gitu. Jadi tawaran Rasman bertinju sama Uya Kuya ditolak. Ya kalau adu debat di TV manapun gue mau. Adu debat dalam hal apa contohnya? Apapun, apalagi keilmuan. Nah lu waktu ketemu, gue sempet ngeliat lu kan ketemu, waktu itu gue kayak, ya ketemu damai nih. Iya. Gitu kan. Netizen banyak yang komen nggak pas lu ketemu gitu? Enggak sih, enggak. Jadi masih merasa bahwa lu bukan settingan nih? Enggak, gue nggak settingan, Bro. Kan biasanya kan gitu kan, wah ribut, terus juga damai, ketemu selesai. Kan gini kadang-kadang, perdamaian itu bukan berarti itu adalah settingan kan? Tapi gue kan nggak pernah damai juga sampai sekarang, gue lanjutin itu semua. Tapi udah membaik dong, udah cair hubungannya. Gue emang tidak pernah, kalau gue misalnya gue berbeda pendapat atau berlawanan dengan seseorang, gue tidak pernah benci dengan personalnya, Bro. Gue nggak mau memainkan perasaan gue jadi nggak objektif sama dia gitu. Berarti kalau mereka minta maaf bisa beres? Minta maaf tergantung, Bro. Tapi kalau ada beberapa kasus yang udah merugikan orang banyak yang menurut gue harus diberesin dan udah menyangkut hajat hidup orang banyak, kalau emang mesti harus ada efek jerahnya, gue harus lanjutin. Walaupun mereka mediasi dan misalnya ngajak ketemu ngobrol gitu, baik-baik, ya udah saya bertobat, saya udah nggak mau lagi kayak gini gitu. Ya mengakui kesalahannya gitu. Jangan di belakang layar ya, depan layar kalau mau. Ya seenggaknya di depan layar dulu. Iya, di depan layar dong, gengsi nggak dia gitu kan. Jadi kalau dalam kasus ini no ampun. Memaafkan iyalah pastilah. Cuman kasus hukumnya jalan terus. Jalan terus. Nanti gue dibilang settingan mulu gitu. Gue aja settingan betul guys, tapi bukan semua yang gue lakukan itu adalah settingan. Dan satu hal, 99% artis di Indonesia juga mereka melakukan settingan juga kok. Cuma bedanya gue ngaku, yang lain enggak. Gitu. 99% artis melakukan settingan. Ya pasti ada settingan dalam bentuk apapun, Bro. Chelsea Islan contohnya. Di TV, bagian dari gimmick-gimmick kehidupan sehari-hari, sesuatu yang di Instagram, gitu. Emang semuanya real kenyataan benarnya, Bro?
Enggak juga bro. Dan settingan itu juga. Mereka menampilkan image boleh dong. Kan nggak berarti itu settingan kan? Oh iya dong. Menampilkan image. Image kan berarti kan belum tentu image itu sesuai dengan personalnya dia. Berarti kalau lu klaim 99%, itu 99 dari 100 orang. Berarti dari 100 orang cuma 1 yang nggak melakukan settingan. Pernah melakukan settingan. Gitu? Iya. Acara-acara TV yang ada emang lu nggak ada settingan nih? Deddy Corbuzier juga ada pernah lakukan settingan pasti bro. Contoh? Lu analisa aja. Tapi hanya orang-orang yang pinter dan emang biasa nyeting yang bisa melihat ini settingan apa enggak. Dan bedanya gue ngaku emang iya gue pernah melakukan settingan. Lu pernah melakukan settingan apa yang menurut lu yang paling heboh? Tapi gue tidak pernah menyeting kehidupan pribadi gue secara personal bro. Oh, tapi orang lain lu settingin pernah? Ke artis-artis lain gue settingin pernah. Jadi kalau misalnya ini ada artis masih baru nih, kali ya aku pengen settingan sama siapa dong gitu, lu yang atur? Gue nggak settingan murahan bro. Oh enggak? Gue nggak pernah mau memainkan settingan perceraian, perkawinan, pacaran. Tapi kalau orang pacaran, gimmicknya gue buatin, itu jagonya gue. Kalau orang udah pacaran terus, apa gini? Ada seorang artis yang sangat besar dan sangat kaya di Indonesia ini. Waktu dia udah pacaran, gue bikin dia seolah-olah belum pacaran, dia masih pendekatan. Gitu? Iya. Siapa? Ada lah. Baru-baru ini. Ya artis yang paling terkenal di Indonesia lah, pokoknya gue sama ngomong. Tapi dia pacaran. Tapi gue create supaya di acara TV-nya, lu masih pendekatan. Lu ternyata nanti mendekatinya gini. Tapi mereka emang bener pacaran bro. Sampai akhirnya dia pacaran, padahal udah pacaran. Sampai proses pernikahan menuju pernikahannya gimmick-gimmicknya gue yang buat. Tapi gimmicknya positif, tidak merugikan orang lain. Tapi gue nggak mau main yang namanya perceraian, jadi gimmick gitu kan. Tapi kalau percintaan kan manis-manis oke-oke aja bro. Gimana dia ngedeketinnya, nanti pura-puranya nanti mikir dulu. Kalau Vicky Prasetyo settingan semua pernikahan dia gini-gini. Lu sebagai ahli settingan. Oh enggak, gua kalau dia nikah dengan Angel Elga, menurut gua itu nikah beneran. Berantemnya juga beneran. Berantemnya beneran. Pernikahan. Tapi Vicky Prasetyo banyak gimmick-gimmick yang dibuat sama dia, ya sih gua tahu mana yang settingan mana yang enggak. Tapi sah-sah aja. Semua orang punya hak buat menentukan jalur hidupnya, bro. Gue tidak menyalahkan juga orang yang melakukan settingan apapun gitu kan. Mau settingan mahal, settingan murahan gitu kan. Semua orang kan bertanggung jawab sama apa yang dilakukan. Tapi kalau gue tidak akan melakukan settingan murahan. Kalau dulu mainan kan orang adalah settingan. Iya. Yang kedua sekarang gue lihat mainan keberanian ngomong. Yang makin brutal, berani ngomong, makin ngetop gitu contohnya. Nah, gue nggak setuju juga tuh, bro. Oh gitu? Kan banyak tuh yang viral di TikTok gara-gara dia berani ngomong nembak. Iya, berani ngomong gitu. Tapi tidak yang diomongin kan juga ngarang juga semua, bro. Itu merugikan orang, bro. Ya dia tuh begini, gue tahu dia tuh begini gitu. Padahal itu bisa-bisa dia aja. Kalau misalnya teman kita nih ya, dia ngomong terus nih di Instagram, live, story apa segala macam tanpa ada batasan segala macam kayak gitu-gitu, menurut lu itu dia salah nggak sih? Temen dulu dia mesti ngerem atau gimana gitu. Kadang begitu jadi dapat duit sih bos. Kadang viewernya banyak kan, YouTube-nya naik, apa semua sponsor juga jadi ini. Kalau gue pribadi bro, gue melihat jangan mengatakan satu hal yang itu adalah sebuah ketidakbenaran. Kita ngomongin orang tapi kita ngarang gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong itu adalah satu kebenaran dan buat dia itu perlu diomongin untuk pembelajaran atau untuk ada efek positifnya, itu hak dia, bro. Oke, ngomongin efek positif ya. Ini Gen Z sekarang generasi paling banyak depresi, bro. Iya. Paling tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Generasi yang katanya nih bakal menuju generasi yang paling bokeh nantinya. Katanya ya, bro. Nah, itu kan gara-gara mereka korban dari sosial media semua. Iya. Dari konten-konten receh, dari konten-konten yang yang saling bully contohnya gitu. Nah, lu kan bagian dari pembuat konten ini yang termasuk tertinggi. Tadi gue terakhir ngecek lu 540 juta video YouTube lu. Video YouTube lu tuh ditonton udah 541 juta kali total ya. Di barang ceker, bro. Total view aja yang di bagian about kan ada total video views. Oh, gue malah nggak pernah ngecek, bro. 541 juta. Iya, gitu, ya. Berarti lu mungkin masuk top 10, top 20 di Indonesia lah gitu kan misalnya. Nah,
lu ada dengan tahu Gen Z seperti ini, iya. terpengaruhnya mereka sedemikian sampai kayak gini. Kalau kita mungkin udah terlalu tua untuk terpengaruh lagi. Kita aja masih terpengaruh kan. Apalagi yang Gen Z tuh yang bocah-bocah, yang bocil-bocil sampai yang anak kuliahan. Dan ini mereka cenderung depresi, cenderung nggak mau kurang kuat mentalnya, cenderung akhirnya main sosmed mulu. Lu nggak pengen bikin konten-konten yang lebih berbobot contohnya? Konten gua nggak ada yang begitu sih, bro. Nggak ada yang receh-receh merugikan orang ya, atau membuat Gen Z jadi memiliki pengaruh negatif. Ya contoh kayak gini, misalnya Denis Karyesta lebih terkenal daripada misalnya aktor yang memenangkan Piala Citra lah atau apa gitu contohnya gitu. Nah itu juga kita tidak bisa menyalahkan Denis ya, bro. Bener nggak? Sekarang gini. Ada orang-orang yang bilang artis sensasi ternyata bisa lebih mengalahkan artis berprestasi. Iya kan? Nah, pasti protes dong orang yang berprestasi kenapa nggak dilirik. Itu kan bukan nyalain. Yang kita salahin siapa, bro? Yang nonton. Bukan juga. Harusnya berarti artis yang berprestasi harus lebih punya prestasi lagi atau punya kepintaran lagi untuk memikirkan bagaimana prestasi dia dilihat orang. Artis berprestasi harus punya sensasi berarti menurut lo? Iya, sensasi itu perlu, bro, dalam dunia apapun. Gimmick itu adalah perlu, bro, di seluruh dunia. Emang gimmick dalam entertainment aja, dalam politik, dalam lo marketing produk, itu perlu gimmick, bro. Dan cuma di Indonesia aja orang bilang dasar lo raja gimmick, dasar lo settingan membodohi, lo yang goblok berarti, bro. Gimmick tuh kalau suatu hal yang ibarat tidak merugikan lo, itu bagian dari entertainment, bagian dari jualan produk. Lu jangan lihat itu membodohi. Emang itu hanya orang-orang pinter. Gimik bagian dari semua produk-produk Amerika, semua mereka punya gimik, bro. Pemilihan presiden di Amerika, di Indonesia, lu pikir nggak ada gimiknya? Ada gimiknya. Bagaimana untuk orang nengok? Nah, tanggung jawabnya orang yang pinter nih, bro ya. Setelah orang nengok sama gimik kita, bagaimana kita memberikan sesuatu hal yang positif, auranya juga inspiring. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang sensasional. Ya, gimana lu mau ngasih yang positif, yang inspiring kalau misalnya yang dibahas tuh perselingkuhan, orang yang maksudnya kasus-kasus yang berarti dia nggak pinter, bro. Nah, sekarang lo lihat deh Denis deh. Ini contoh kasus Denis. Denis dulu dibenci sama orang kan? Yang dia bilang sombong, orang iPhone berapa, orang kaya lah, orang yang punya Android mewah, dibilang gitu. Miskin. Dia bilang dibenci nggak dia? Iya. Dibenci. Waktu dia musuhin gua, dibenci. Tapi dia berhasil tuh, bro, membuat suatu hal yang positif. Saat dia melawan Rasman, Medina Zen, dia berbalik orang, bro. Lu lihat deh, itu fakta, bro. Artinya kan dia punya kepintaran itu, gitu. Di kasus itu, bro. Orang dari dia dibenci, tiba-tiba dia jadi pembela kebenaran, dia pendukungnya banyak. Gue bilang sama Denis, lihat tuh. Apa yang lo lakukan positif. Artinya dia bisa membuat orang nengok dia dengan gimmick, dengan sensasi dia, tapi dia bisa melakukan sesuatu lagi yang positif. Pada saat itu ya. Iya, tapi kalau gini, gue kan banyak ngikutin luar negeri juga, bro, ya. Berimbang lah gue Indonesia sama luar negeri, gue ngikutin gitu. Gue ngeliat kayak banyak orang, contohnya kayak Joe Rogan atau Jordan Peterson gitu, yang memang dari pertama dia membawa konten yang positif buat anak muda gitu. Dan akhirnya banyak banget membuat kehidupan anak muda tuh tersentuh gitu, Nah, maksud gue kenapa gue juga kadang-kadang bingung, bro. Gue ngasih konten misalnya yang bagus ya, gue ngundang narasumber yang cukup edukatif lah gitu. Viewernya dikit, gue kadang-kadang bingung. Tapi kita nggak tahu, bro, kadang-kadang. Dulu kan gue jago bikin gimmick, bro. Uya dibilang raja gimmick, raja settingan, emang iya bener. Kenyataan di Indonesia raja settingan gue, bro. Tapi jangan lupa, settingan itu adalah satu hal yang perlu dimanapun. Kan buat hiburan, bro. Jangan lo nyeting masalah hukum, masalah kasus hukum lo setting-setting. Itu lebih gila, bro, namanya. Itu settingan yang lebih parah, bro. Itu rada keterlaluan sih. Iya, bro. Di negara ini lagi terjadi nih, prank. Gua raja prank, iya. Prank, ada yang beneran, ada yang settingan. Tapi sekarang raja prank bukan gua, bro. Di negara ini lagi ada yang lebih raja prank, bro. Semua di prank. Nah, tapi, bro. Tapi kalau orang-orang yang memainkan kasus sensasional terus, kan makanya banyak orang yang bilang cepet hilangnya, bro. Sensasional cepet naik tapi cepet hilang kan? Terbukti banyak kan? Ya karena dia lupa sensasi terus tapi nggak ada hal positif yang diselip-selipin. Kalau lu apa positifnya? Yang coba lu bawa lah untuk dalam hal ini positif. Kayak dulu rumah Uya, ada orang ribut-ribut. Di belakang pasti ada konklusi, bro. Ada solusi. Ada ustazah yang ngomong.
Bahwa pelajarannya bahwa intinya adalah kalau lu nggak mau berantem, nggak mau ini, lu jangan selingkuh, kurang lebih kayak gitu. Kalau tidak mau terjadi sesuatu seperti hal ini di dalam rumah tangga, lu jangan melakukan hal seperti ini. Itu ada tanpa lu sadarin, bro. Tapi itu gue selipin walaupun kecil-kecil. Nah, hal-hal seperti itu, kayak prank-prank gue juga kan prank yang lucu-lucu dan tidak merugikan orang. Prank gue ada yang emang real, ada yang gue setting. Settingannya ada macam-macam, bro. Ada yang misalnya gue ngeprank lu nih, ketahuan sama lu. Durasi gue baru 15 menit, gue butuh 30 menit. Prof, tambahin lagi ya. Ya, emang kenapa? Kan buat hiburan, bro. Tapi kan gue cuma nambahin durasi doang. Ya itu, bro. Jadi nggak apa-apa settingan juga, bro. Kan buat hiburan, asal jangan nyeting hal yang kayak biar kita jangan nyeting sesuatu yang hal yang berubah fitnah, bro. Kayak tidak ada masalah terjadi, lo ceritakan itu seolah-olah orangnya ini begitu dia nih gitu kan. Itu kan merugikan orang. Iya. Ya gue ngerti sih. Sekarang banyak loh soal tiktokers yang begitu soalnya, bro. Soalnya dia tahu, soalnya dia serba tahu, padahal yang diceritakan bohong semua, bro. Dia cuma orang lain lagi. Dia cuma berpendapat kan berarti. Tapi dia bilang seolah-olah itu benar gitu. Ya gue tahu lah banyak lah itu. Kemarin ada yang diserang sama Dennis juga. Iya kan banyak yang begitu. Nah itu gue nggak setuju, bro. Iya. Nggak, gue cuman kadang-kadang gue kalau ngeliat yang di luar negeri, gue udah dapet nih beberapa orang yang gue tahu nih, gue bisa dapet ilmu banyak banget, bos, ngerti nggak? Iya. Oke, gue jadi tambah pinter, gue jadi tambah ini, gue jadi ngerti dunia kondisinya kayak gimana. Kayak lu aja pribadi, Rof, gue kenal lu dulu, ya, kokoh yang kagak pernah kepikiran bikin talk show ngobrol sama orang, tapi lu jago sekarang. Iya nggak, belum tahu jago apa nggak yang jelas. Iya jago lah, bro. Lo seorang yang nobody di entertainment. Tiba-tiba lu bisa jadi sejajar di sini, itu sesuatu loh. Dari tukang furniture, bro, tukang bakmi, ya kan? Tapi lu bisa duduk dan ngobrolnya santai, berarti kan lu punya bakat, bro. Ya, nggak semua orang bisa di situ. Makasih untuk pujian. Iya, tambahin dong honornya. Yang pasti gue ini apa? Kalau gue ya, gue ngelihat banyak value-value yang orang Indonesia, bukan yang masyarakat sekarang udah lupa. Kayak value kerja keras, value keluarga, value apa tentang apa buat jadi cowok tuh kita harus jadi apa ya, breadwinner tuh loh, kita harus nyari uang untuk bisa keluarga kita ini bisa bertahan. Nah itu yang gue kalau di tema keseluruhan ini yang gue coba depanin kayak gitu. Mungkin ya buat nyari viewers ya ngambil topiknya yang lagi cerai lah, yang apa segala macam gitu, karena gue pengen jangan sampai lupa lah. Soalnya kalau lu ngelihat di TikTok, lu ngelihat di YouTube, berita-beritanya kan yang ini selingkuh lagi, yang ini gini lagi, kayak pegel banget deh hidup di sini, kayak yang bener gitu. Itu faktanya kan ya. Justru menurut gue mesti banyak orang yang makin banyak menyuarakan untuk apa sih yang positif juga gitu. Gue pernah loh 5 bulan yang lalu datangin yang ramai di TikTok tuh, yang apa tadi, kakak selingkuh sama suami adiknya, pokoknya ada kebalik gitu ya. Di TikTok ramai kan suka itunya ngomongin pasangan selingkuhannya gitu kan, sama suaminya. Di gue datangin, dua-duanya gue datangin, gue temuin, bro. Malah di TikTok ramai ribut. Akhirnya di gue peluk-pelukan, nangis-nangisan. Dan tapi ada value-nya kan. Iya. Walaupun gue setengah menjebak, ya yang satu gue bilang nggak akan ketemu siapa-siapa, akhirnya gue temuin. Jagonya dah kalau kayak gitu. Tapi itu kan emang kenyataan, akhirnya ketemu, walaupun di luar itu mereka ribut lagi, kita nggak tahu ya. Cuman ternyata di situ mereka minimal at least meluapkan apa yang selama ini nggak diomongin, walaupun mereka harus ribut kanan kiri gitu. Tapi nangis peluk-pelukan habis itu, sampai sesungguhkan gitu. Yang gue paling suka dari lu sih kalau menurut gue ya, kayak lu sama keluarga lu tuh gue suka. Gitu ya. Jadi value-value keluarga di dunia entertainment yang isinya gak karu-karuan semua, masih ada uya-kuya lah. Iya, masih ada family man-nya lah. Gue kan suka nanya kan, sebenarnya tuh uya-kuya suka nakal gak sih gitu kan. Sama siapa lo ya? Ya ini kan kalau di ini kan family man banget gitu. Iya. Gue sih belum pernah ngeliat ya bro ya gitu. Lo mancing-mancing habis-habis lah ya. Iya kan, kita pengen tahu nih di kamera doang apa beneran ya. Di situ gue respect gitu bro. Lu hubungan lu punya rapi ya bro. Rapi. Ya mijit lah paling jauh lah ya. Gue mijit-mijit tuh cerita sama bini gue kok. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu sih yang gue pengen. Kayak kemarin gue ngeliat ketemu sama Selin gitu kan, ngomong terus kayak dia pergi. Selin nanyain gue? Enggak. Oh enggak nanyain gue. Itu gue kan ngeliat dia pergi sama keluarganya, sama anak-anaknya segala macam gitu kebenaran. Kalau kayak gini yang lu tampilin kayak gini kan mungkin orang jadi
jadi apa ya? Iya, makin banyak orang yang nampilin yang kayak gitu. Iya, Bukan asal jangan pencitraan doang ya. Nah jangan bro, bullshit lah kalau pencitraan doang mah. Iya. Tapi lu ada gue kan buka satu rahasia bro. Apa? Sebagai raja gimmick, raja settingan, apa yang gue lakukan beberapa tahun terakhir, udah sejak 6 tahun terakhir, ini baru gue buka pertama kali bro. Gue sudah melakukan branding dan juga konsultan untuk beberapa pejabat daerah dan juga beberapa petinggi politik. Lu menjadi konsultan nih? Iya. Jadi pejabat tinggi malah nanya ke lu? Daerah. Iya, gue yang atur semua programnya, kayak untuk brandingnya dia di sosial media. Jadi konsultan politik berarti lu? Iya. Tapi itu lebih ke strategi politik apa lebih ke bagaimana akhirnya kemana-mana bro. Iya, ke branding pribadi pun. Dari dia juga di survei tidak keluar namanya sampai dia di survei ada di peringkatnya. Dan semenjak lu pegang jadi makin bagus? Iyalah. Brandingannya dia makin bagus? Iya. Hebat juga dong lu. Iya. Atau lo mau? Gue jadi politik. Jadi bupati, wali kota. Gue bikin sini. Tapi jalurnya harus jalur lurus. Nah ini 2024 bentar lagi ini dong lu. Ya tapi gue nggak bisa ngomong siapa aja yang mau ngomong lah. Boleh lah bocor-bocor dikit di sini, tipis-tipis. Gue itu sarjana ilmu politik fisik UI bro. Tapi udah berberapa belas tahun ini banyak partai yang nawarin gue untuk caleg. Dan udah ada yang lu terima? Belum pernah gue terima. Tapi lu mau lu terima? Astrid nggak pernah ngasih izin masuk ke politik. Tapi tiba-tiba bulan kemarin ya, baru bulan ini ya, dia bilang kenapa lu nggak di politik aja? Lah gue kaget, dulu lu paling haram katanya. Kata Astrid, selagi lu mau pakai mobil bagus, mau main hobi lo, mau sering keluar negeri, lu jangan di politik, kata Astrid gitu kan. Tapi tiba-tiba nyuruh gue ke politik gitu. Gue kayak dia bilangin dia kayak horny lihat gue di talk show gue bro. Di podcast gue itu dia kayak justru kagum dan jadi lu sering ML di sofa gue dong tuh yang di podcast. Sofa Rosewood ya? Iya. Tapi dia bilang begitu dia belakang-belakang jadi narasumber kan. Iya. Di sini lu wawancara ya. Anjir, sofa gue lu nodai ya. Enggak, tapi dia ngomong begitu, dia ngomong tiba-tiba gitu kayak gue tersanjung juga. Gue ngelihat lu tuh kayak sesuatu hal yang beda. Yang gue tuh ngelihat lu tuh lu berkarisma tiba-tiba dengan ngomongin masalah hukum, politik dan lain segala macam. Lu kenapa nggak terima aja gitu? Dan saat dia ngomong nggak sampai seminggu kemudian itu ada partai yang hubungin gue, sampai sekarang udah total 4 partai bro. Lu cenderung ke yang mana? Belum tahu. Pandangan politik lu apa? Liberal atau konservatif? Agama atau apa? Gue nggak mau menjadikan kedok agama untuk bermain politik. Oke, berarti bukan yang partai yang lebih berkiblat ke agama enggak ya? Tidak mau bro. Berarti yang lebih liberal. Itu jadi bias bro. Yang lebih liberal apa yang lebih birokratis? Apa? Yang establishment birokratis kayak contohnya itu kan isinya pengusaha nggak mau terlalu birokratis bro. Oh jadi yang liberal-liberal. Gue kalau bisa apa nggak tahu ya, kalau orang Demokrat gitu. Kalau mau partai-partai atas harusnya partai atas ya. Tapi gue juga belum siap mungkin jadi bertanggung jawab sama kebijakan-kebijakan yang atau dari lingkungan pembuat kebijakan bro. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang gue lihat di sini juga sekarang ngawur-ngawur sih bro. Jadi lu lebih naksir partai yang lebih kecil? Nggak tahu, gue belum. Udah tahu lah lu? Belum bro. Oh lu belum memutuskan? Belum memutuskan. Yang Minang partai gede atau partai kecil? Partai gede dan partai tengah. Oh gitu. Dan lu mau? Karena ini kan pasti udah mulai, gue liat udah mulai kayak beberapa temen gue udah mulai. Oke, dia partai ini, dia yang partai ini kan 2023, duitnya banyak kan bro? Duitnya apa? Bukannya ada ini ya? Yang ada setahu gue keluar duit banyak bukan sih? Oh lu gitu? Setahu gue nggak tahu karena gue nggak pernah terjun di politik bro. Ya pasti kan artis kan dengan ininya mereka ini kan tentunya ada undangan dari mana untuk konser, untuk apa segala macam kan? Iya. Itu bukannya lumayan? Nggak tahu, gue belum survei sejauh itu bro. Lo masuk politik karena uangnya atau karena apanya? Enggak lah bro, karena uangnya kan bukan enakan di artis ya bro ya? Ya enggak lah bro. Enggak ya? Kan ada yang ngambil triliun. Itu gimana tuh bro? Nggak tahu loh, gue masuk politik nggak mau cari uang lah bro. Bukan dapat uang sih pasti harus dapat gaji ya bro ya. Yeah. Tapi bukan itu tujuannya sih bro. Kayak ini contohnya gue di podcast ini gue udah mulai lari ke hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya. Secara uang kan jauh dibanding entertainment gue bro. Tapi gue lagi nyaman di situ gitu.
Nah, atau mungkin gue juga harus bertanggung jawab sama keilmuan gue. Gue kan sarjana politik FISIP UI. Ya mungkin selama ini gue belum berkiprah di situ gitu. Sementara teman-teman gue udah ada yang jadi direktur Tempo, ketua Komnas HAM, ketua KPI, itu teman gue semua bro. Kalau lu mau jadi politik, lu jadi kayak legislatif atau lu pengen agama, itu teman gue semua bro. Teman satu angkatan. Satu kampus bro. Makanya lu berani ya ngomong gini. Banyak yang lindungin juga ya. Oh enggak. Gue nggak cari perlindungan buat siapa-siapa bro. Kita berani ngomong karena benar kan bro. Yang benar kan banyak yang masuk penjara bro. Oh gitu ya. Jadi lu doain gue masuk penjara nih bro. Ya maksudnya jangan senaif itu juga lah. Sekarang gini bro. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa di saat kita berbicara ya memberantas suatu kejahatan di sebuah negara, tapi di negara itu kita diperlakukan sebagai penjahat, artinya yang berkuasa di negara itu adalah penjahat. Satu lagi, kalau selama orang-orang baik tidak mau terjun ke politik, nanti politik itu akan diisi oleh orang-orang jahat. Akhirnya kan korelasinya jelas. Sebuah negara, ya kan, untuk menjadi baik, orang-orang baik ini harus mau terjun ke politik walaupun itu tidak menguntungkan dia secara material lah, secara kenyamanan. Jadi ya mau masuk politik murni ingin menjadi orang baik yang bisa membawa perubahan tanpa ada embel-embel motivasi pengen iyalah bro, kekuasaan dan uang. Secara nggak sadar yang gue lakukan sekarang juga udah arahnya ke situ sih bro. Jadi dicatat nih ya. Jadi kalau tiba-tiba lu 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, tiba-tiba ada kasus apa pembangunan bendungan atau apa. Gue juga nggak setuju sama orang-orang yang memainkan anggaran gitu kan. APBN dimainkan, janganlah bro. Gitu. Jadi ini benar-benar murni tujuan lu masuk politik. Dan gue masuk politik, gue udah sebagai pengusaha, sebagai artis. Dan bener lu. Jadi emang gue udah punya duit bro. Dan pasti ini lu akan masuk politik. Belum tahu. Kan 2024 DPR, bupati, lu kan apa wali kota, terus apa gubernur. Belum tahu, nanti gue belum izin sama orang tua gue bro. Iya. Lu tertariknya yang apa eksekutif atau yang legislatif? Maksudnya yang jadi bupati, wali kota atau jadi legislatif kayak di DPR aja gitu. Dari DPR RI kali ya. Bikin kebijakan, kebijakan gitu. Mengawal. Bukan kayak ngatur kota nih Jakarta puyeng pala gitu. Belum saatnya kali bro. Belum. Iya. Jadi legislatif dan kebetulan ilmunya mendukung. Iya. Terus jadi nanti kalau di partai politik lu nggak bikin prank-prank hipnotis lagi dong bro? Bikin loh bro. Bikin loh, ya kan? Iya. Mungkin bidang entertainment gue juga bisa kepake di situ bro. Jadi lu punya suara kan lebih gampang. Soalnya jujur bro, kalau boleh gue banyak melihat beberapa orang yang jadi punya jabatan, dia nggak ada isinya bro. Ada. Maksudnya itu yang blow-on gitu maksudnya? Iya, kalau nggak blow-on minjem aja gitu bro. Berarti mungkin dia ditaruh orang aja gitu, ada yang modalin gitu? Diem aja, gue nggak tahu lah, pokoknya gue gatel itu ngeliatnya bro. Tapi ada, bukan dari semuanya bro. Dan apa yang bikin lu yakin lu bisa lebih ada isinya dibanding dia? Ya, gue punya kemampuan, gue punya skill, punya otak. Di dunia entertainment mungkin? Kalau di dunia politik, gue sarjana gue politik bro. Contohnya mengatur undang-undang, membuat undang-undang ITE supaya lebih bagus gitu, lu yakin lu punya skillnya buat itu? Yakin. Ya, bagus deh. Ya gue lebih seneng sih, soalnya maksudnya kan jadi nggak harus orang yang di situ-situ mulu, dengan makin banyak orang-orang awam mungkin yang yang punya kemampuan. Iya, terus orang bilang, Kuya misalnya nyalonin jadi apa gitu kan, enak dia artis. Oh belum tentu bro, orang kan taunya Kuya. Orang nggak tahu nama asli gue Surya Utama. Iya. Kan? Bukan berarti juga gampang juga gitu bro. Kemarin gue ketemu Pasha Ungu, gue tanya enakan mana entertainment sama politik? Apa dia bilang? Politik kata dia. Politik? Dia passion juga di situ. Oh iya. Nah gue berarti masih ngomong sama dia deh. Kalau gue jualan sofa aja ya bro ya. Paling nitip lah. Gak tahu siapa tahu nanti lu bikin partai sofa Indonesia ya kan? PSI. Jadi tetap nih kita doain aja nih Uya Kuya ya. Semoga belum tahu. Kata lu udah pasti masuk. Iya, belum tahu jadi apa, bro. Dalam kapasitas apa belum tahu. Belum tahu. Siapa tapi tahu kalau masuknya udah pasti. Siapa tahu gue nggak nyalek. Siapa tahu gue nanti mau masuk partai dulu gitu kan. Jadi kader dulu atau mungkin siapa tahu nih 2024 gue jadi staf khusus presiden atau staf khusus menteri, staf ahli ya kan, kita nggak tahu, bro. Ya tapi kalau orang kayak lu masuk lu dengan punya
Uya Kuya TV, punya Instagram apa segala, punya kekuatan sosmed lu masuk ke dalam politik dan lu pakai itu buat kayak mengekspos. Iya, kenapa enggak? Atau mengekspos yang kebobrokan atau apa kasus-kasus apa yang susah dipecahkan segala macam, ya bagus juga sih mestinya. Sekarang kan gue juga denger-denger kan kayak ya semenjak ada sosmed ya bro ya. Ntar ada yang kasus gini, toto diviralin, divideoin, gini-gini itu kan sekarang membuat orang yang punya jadi susah ya. Apalagi yang sekarang kasus-kasus baru-baru ini kan itu kan bener-bener bikin apa institusi jadi makin bentuk sosmed lah ya. Iya. Ada polisi kawin lagi tiba-tiba viral ya kan. Terus dicopot ya. Oke, cuman tetap yang gue paling harapkan dari Uya Kuya nih ya, pertandingan tinju sih sebenarnya. Itu yang, nah iya itu yang gue paling gue tanya Rasmannya deh. Bener ya? Rasman adu debatnya lu sini di tempat lo sini sama gue. Gue undang dia ya. Ayo boleh. Plus tinju. Adu otak dulu lah. Tinju lah, itu lebih rame lah kalau tinju lah. Gue di ring lu bro, gue ngatur strateginya bro. Iya. Tinju jadi masih belum. Berapa lo bayar gue bro? Bisa lumayan kalau tinju. Berani nggak nih? Berapa dulu? Berani nggak? Kalau receh gue malas bro, ngotor-ngotorin badan. Iya itu udah pasti 3 digit lah bro. Lu 3 digit tuh ratusan juta gitu? Iya. Apa? Astrid aja lawan Rasman. Jangan. Astrid lawan siapa? Pengacaranya Neti ya? Elida Neti itu temen gue sekarang bro. Oh udah teman. Karena dia calon presiden Republik Indonesia bro. Lu ribut-ribut sekarang jadi teman. Bukan, jadi calon presiden. Katanya wakilnya siapa? Anies Baswedan. Terus menteri pendidikannya Rasman. Nah gimana? Menteri kesehatannya Dr. Boyke juga. Jadi berani kan ya Rasman? Gue sih berani-berani aja bro, tergantung duitnya bro. Bener ya, kalau gue sediain sponsor dan uangnya, lu berani tinju lawan Rasman ya? 3 digit masih kecil buat tinju bro. Ya sebut angka deh. Iya. Lu lawan Rasman. Tapi jangan settingan, ntar settingan. Ngapain settingan bro? Oke, dan kalau Dennis lu tetap berkeras untuk sementara sesuai prinsip Dennis lu. teman gue bro, maksudnya gue juga tidak akan meninggalkan dia, tidak akan menjauhi dia, enggak bro. Jadi waktu dia berkuar-kuar dia bilang, Uya tebang pilih, Uya ini ya, gitu. Itu mungkin persepsi dia, mungkin dia kecewa gue nggak ngontenin, tapi kan asal dia tahu ini buat kebaikan dia juga itu. Dan lu pernah ngomong gitu juga sama dia? Ya mau Terus kayak Dennis bilang katanya gue disogok sama RD, disogok mesin cuci segala macam. Tega lu, masa gue seorang gue disogok mesin cuci, apa kek kulkas kek. Jadi nggak ada tuh ya? Nggak ada orang yang mengintervensi Uya Kuya sampai tidak mau membuat konten bersama Dennis. Gue nggak bisa dibeli orangnya bro. Tadi tinju bisa tuh kayaknya. Itu beda, itu bukan dibeli bro, itu kan gue mau dibayar berapa? Kalau ini kan misalnya dibeli untuk memihak pihak tertentu gitu kan nggak bisa. Oke, jadi kesimpulannya lu sama Dennis ini untuk melindungi dia, bukan lu untuk menutup-nutupi atau bukan untuk bukan sebagai teman dia bro. Sekarang orang bilang baru ninggalin dia, gue enggak, gue tetap dengan terbuka, gue ngaku. Walaupun yang satunya juga teman-teman gue, dia temen gue juga kok. Dennis baik gue aku. Dennis baru setahun jadi temen lu bro. Iya. Banyak yang udah bertahun-tahun jadi temen lu kan. Iya, tapi kan bukan berarti bukan itu pertimbangan. Bukan pertimbangan ya bro. Dan gue ngakuin kan Dennis tetap temen gue. Oke. Kalau yang lain mungkin kan ada yang nggak mau ngomong begitu, takut dijauhin. Kalau gue mah enggak, gue berteman tulus bro, sama siapapun. Ya udah, nanti berarti kalau gue undang Dennis sama lu ketemu di sini berdua. Oh bisa? Boleh banget. Bisa, sama Rasman juga bisa. Boleh. Ya udah gue ucapkan luar biasa. Sekarang makin jelas, jadi orang jadi ngerti bahwa Uya Kuya bikin konten segala macam tetap diselipkan ada nilai-nilai, value-nya. Dan orang juga bisa ngelihat lu di bukan cuman pencitraan, hubungan lu sama Astrid tuh gue kadang ngiri. Gue kalau bini gue kan hampir tiap hari berantem. Gue nggak tahu seberapa sering. Ranjang. Apa? Bisa ranjang. Gua? Ya. Bisa. Iya kan ranjang lu banyak ya. Kan kita jualan ranjang ya bro. Iya. Tapi hubungan lu sama Astrid tuh bikin gue ngiri. Astrid, gue cinta banget sama dia. Gitu. Satu-satunya. Karena ada dia di sini. Atau. Apakah Astrid satu-satunya Miss V di dalam hidup lu? Yes, of course. Satu-satunya? Yes. Jadi nggak ada VV yang lain? Yes, motherfucker. Gue juga pengen punya kedekatan sama anak gue seperti yang lu lihat gue ngeliat lu sama anak-anak lu. Dan moga-moga kalau lu jadi berkarir politik, jadi karir politik lu juga mencerminkan itu bro. Iya. Mencerminkan satu kehangatan keluarga, prinsip, nilai-nilai gitu bro ya. Congrats, jangan sampai nanti terkait kasus ya bro. Jangan bro. Karena nanti video kita yang tadi lu bilang lu mau jadi politisi yang baik akan gue viralin lagi nanti bro. Oke bro, siap. Jangan sampai. Pokoknya nanti Surya Utama for 2024. Wow.
Gua coblos, Bro. Coblos. Takut ekor dan coblos sama aku Rofi. datang ke rumah kamu, aku nyoblos kamu ya. Iya, jangan di rumah. Di sofa itu. Karena aku makin nafsu kalau ngeliat kamu jadi politisi. Aduh basah. Thank you Syura Utama 2024. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak udah banyak sharing-sharing dan cerita-cerita sama kita. Love you. Rosewood is the best.